Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ricky Bambang Pamungkas dengan NIM 20026600034. Saya dari kelas MPI 6B. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas yang telah kami buat, yang dimana berbentuk poster, yang dimana itu mata kuliahnya yaitu Manajemen Perubahan dan dosen pengampunya yaitu Bapak Alimuddin SUD MPD. Adapun yang menjadi materi pertama yaitu pendekatan di dalam perubahan. Yang pertama itu pendekatan behavioral, yang dimana berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseling ketika melakukan suatu kegiatan yang baik dan memberi konsekuensi untuk mencegah konseli agar tidak melakukan kegiatan yang buruk. Terus yang kedua yaitu pendekatan kognitif tentang mencapai hasil melalui teknik. Nah, di mana penentuan tujuan dan proses dari cara individu itu sendiri berpikir. Nah, yang ketiga, pendekatan psikodinamis, yang dimana tentang pemahaman bahwa dunia batin atau bagian dalam manusia yang berkaitan dengan perubahan. Dan yang keempat, pendekatan agama, yang dimana melihat gejala-gejala keagamaan yang dapat dijelaskan melalui ilmu jiwa, seperti bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu langkah di dalam proses manajemen perubahan. Yang pertama pastinya ada identifikasi peluang dari hasil perubahan. Nah, yang dimana dalam mengidentifikasi peluang sangat diperlukan karena sebagian besar perubahan terjadi untuk meningkatkan proses atau hasil, yang dimana penting untuk mengidentifikasi fokus dan mengklarifikasi tujuan. Nah, yang kedua memperkuat koalisi. Nah, yang dimana dalam memperkuat dan membangun koalisi, orang-orang perlu diyakinkan bahwa perubahan itu perlu. Nah, yang ketiga, menciptakan visi dan strategi, yang dimana langkah dalam proses ini berfungsi memberikan arah dan juga panduan tindakan perubahan yang harus dilakukan warga sekolah secara terpadu untuk mencapai visi perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Yang keempat, memberdayakan sumber daya manusia yang tepat, yang dimana ini memiliki beberapa pemberdayaan yang memadai, yang dimana madrasah akan memiliki kualitas lulusan yang rendah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan pendidikan ini berfungsi sebagai alat bagi pengembangan quality assurance, yang dimana menghindari pemborosan sumber daya serta menghindari pemborosan sumber daya lainnya, dan sebagai upaya untuk memenuhi accountability kelembagaan. Yang kedua, perencanaan pendidikan, yang dimana memiliki fungsi sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan proses aktivitas atau pekerjaan pemimpin dan anggota dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga, perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan ini berfungsi sebagai manfaat dalam penyusunan skala prioritas kelembagaan, baik yang menyangkut sasaran yang akan dicapai maupun proses kegiatan layanan pendidikan. Nah, yang keempat, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai alat dalam mengevaluasi pencapaian tujuan. Nah, di mana proses pelayanan pendidikannya ini sangat berkualitas. Nah, yang kelima, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai media untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak efisien atau tidak pasti. Nah, yang keempat yaitu jenis masalah dalam pengembangan organisasi. Yang pertama itu pastinya ada budaya dan iklim organisasi yang buruk. Dan yang kedua, deskripsi pekerjaan yang kurang jelas. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan yang tidak sesuai. Serta yang keempat itu korupsi, nepotisme, stres, dan keserakahan. Dan yang kelima, penolakan akan perubahan atau yang dimana disebut sebagai resistensi. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu teknik di dalam pengembangan organisasi. Yang pertama ada sensitivity training, yang dimana melatih individu untuk meningkatkan kepekaan terhadap individu lain. Dan yang kedua, team building, yang dimana meningkatkan kerjasama dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, survey feedback, yang dimana guna mengukur persepsi seperti kepuasan individu dan lain-lain. Dan yang keempat, transactional analysis, yang dimana mengajarkan cara menyampaikannya baik dan jelas. Dan yang kelima, intergroup activities, yang dimana meningkatkan kerjasama di dalam memecahkan konflik. Dan yang keenam, proses consultation, yang dimana mengamati komunikasi pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan dan metode kerjasama melalui konsultasi. Dan yang ketujuh, grup OD,
yang dimana mengevaluasi hal-hal yang kurang efektif. Dan yang ke-8, third party peacemaking, yang dimana peran pihak ketiga guna menengahi sengketa serta negosiasi. Nah, selanjutnya yang ke-6 yaitu tahapan di dalam pengembangan organisasi. Yang pertama itu membentuk koalisi tim atau perubahan yang kuat. Dan yang kedua, menciptakan strategi dan visi yang jelas. Dan yang ketiga, internalisasi visi di waktu yang tepat. Dan yang keempat, pemberdayaan untuk melakukan tindakan. Yang kelima, perencanaan keberhasilan dalam jangka pendek. Dan yang keenam, konsolidasi tim untuk perubahan. Dan yang ketujuh, menciptakan pendekatan yang baru. Dan yang kedelapan, membangun kesadaran akan kepentingan yang mendesak. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh yaitu analisis SWOT, yang dimana memiliki 4 peranan. Seperti yang pertama itu ada strength, yang dimana yang pertama itu memiliki asupan gizi anak sangat baik. Yang kedua, sandang anak memadai. Dan yang ketiga, jaminan sekolah dasar dan lanjutan tanpa biaya. Yang keempat, memiliki fasilitas ekstrakurikuler, kursus dan keagamaan yang memadai. Dan yang kelima, pembinaan keterampilan komputer dan public speaking. Yang kedua itu ada weakness, yang dimana memiliki sikap dan perilaku beberapa anak yang kurang baik dan kondusif. Dan yang kedua, fasilitas olahraga dan hiburan belum memadai. Yang ketiga, waktu pergantian atau rolling. Yang keempat, kebijakan manajemen yang kurang netral bagi semua pihak. Yang ketiga, ada opportunities, yang dimana memiliki adanya kerjasama yang baik dengan berbagai organisasi lain. Dan yang kedua, adanya kerjasama dengan dinas pariwisata untuk sarana rekreasi bagi anak panti. Dan yang ketiga ada rates, nah dimana memiliki adanya digitalisasi dan medsos yang dapat mengalihkan perhatian anak. Dan yang kedua, kebijakan keluar dari panti setelah lulus SMA walaupun belum siap bekerja. Dan yang ketiga, tidak ada kebijakan pengkhususan anak penyandang disabilitas. Nah guys, itulah tadi tentang 7 materi yang telah saya paparkan mengenai mata kuliah manajemen perubahan. Dan jika kalian nantinya kepo mengenai apa sih yang telah saya tadi jelaskan, nah bisa kalian kepoin di akun Instagram official MPI B Generation. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.